Bersama saya Sabrina Purwasantiana dan saya Berlian Rosalia. Inilah 5 News dan Makmur selengkapnya. Mengonsumsi roti merupakan kegiatan masyarakat yang sering kita jumpai hingga saat ini. Namun pada zaman dahulu, di Indonesia sendiri hanya kalangan tertentu loh yang dapat mengonsumsi roti. Roti melewati perjalanan yang cukup panjang sampai menjadi bentuk dan tekstur yang kita jumpai saat ini. Bahkan saat ini roti dapat dimodifikasi dengan berbagai rasa dan cara penyajiannya. Bagaimana sejarah roti dapat menjadi makanan yang eksis hingga saat ini menjadi hal yang seru untuk kita kulik. Waktu terus berputar berganti masa. Sejarah yang telah tertanam tak akan terlupakan. Sajian khas yang melekat pada mata menjadikan yang klasik akan tetap unik. Bait-bait rasa yang tertancap di lidah, menciptakan rasa yang terus lestari. Begitulah bangunan bersejarah ini dibangun dengan menyimpan berbagai resep sajian yang terus terjaga. Bersama saya Sabrina Purwasantiana dan saya Berlian Rosalia. Inilah 5 News dan Makmur selengkapnya. Roti pertama kali dibuat pada sekitar 30.000 tahun yang lalu di Mesir. Di awal kemunculannya, roti dibuat dengan biji-bijian dan buah-buahan yang digiling hingga halus dan dicampurkan dengan air, lalu dipanggang di atas api. Seiring berjalannya waktu, pembuatan roti semakin berkembang. Di zaman Yunani dan Romawi kuno, roti menjadi makanan pokok. Kala itu, roti mulai dibuat dengan menggunakan tepung gandum yang dicampur dengan air. Sementara, roti dengan campuran ragi sebagai pengembang baru dibuat sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Sejarah roti di Indonesia berhubungan dengan kolonialisme Belanda. Kedatangan Belanda mengawali eksistensi roti di Indonesia sebagai makanan pokok untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Awalnya, roti tidak diproduksi di Indonesia melainkan diimpor dari India. Namun, kedatangan Belanda membuat pertumbuhan gandum yang merupakan bahan utama roti meningkat di Indonesia. Telah eksis selama ribuan tahun, roti yang menjadi makanan pokok bagi sebagian negara ternyata memiliki perjalanan yang sangat panjang. Dalam perjalanannya, roti tidak hanya berperan sebagai panganan yang bebas dikonsumsi siapa saja seperti saat ini, tetapi pada masa lampau, roti juga menjadi makanan yang hanya boleh dikonsumsi kalangan tertentu. Saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda, roti merupakan simbol kelas sosial yang tinggi. Pada masa tersebut, hanya golongan elit seperti masyarakat Eropa dan golongan bangsawan yang dikenal sebagai priai yang boleh mengonsumsi roti. Selama masa kolonial, roti telah menjadi gaya hidup di Indonesia. Lebih lagi bagi masyarakat Hindia Belanda yang hidup di perkotaan. Kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah kolonial Belanda membuat para priai beranggapan bahwa meniru sikap budaya Eropa dapat memperlancar karir mereka untuk mendapat jabatan dan menaikkan martabat dalam ruang lingkup masyarakat kolonial. Salah satu budaya Eropa yang ditiru tersebut adalah mengonsumsi roti. Karenanya, roti menjadi kebudayaan golongan elit pada masa itu. Tetapi, seiring berjalannya waktu, roti akhirnya menjadi konsumsi masyarakat umum setelah melalui kegiatan bersama. Kenalkan, nama saya adalah Rekardus Dias Prabowo. Saya adalah guru sejarah di SMA Kanisius Jakarta. Sebelumnya saya menempuh pendidikan S1 Ilmu Sejarah di Universitas Sanata Dharma dan S2 Ilmu Sejarah di Universitas Gadjah Mada. Untuk kegiatan sebelumnya saya aktif di bidang penelitian bersama KITLV di Belanda, lalu juga kegiatan menjadi wartawan di majalah Adiluhung. Jadi kalau misalnya sejarah roti itu akan ada hubungannya dengan bagaimana kolonialisme Belanda datang dan berkembang ke Indonesia. Nah, yang perlu kita tahu adalah bagaimana roti itu menjadi bagian dari, kalau misalnya zaman sekarang bisa dibilang barang mewah. Ya, pada masa lalu itu roti adalah panganan khusus orang-orang Belanda.
Nah, memang tidak dipungkiri kalau misalnya ada beberapa yang akhirnya masuk ke dalam khazanah makanan kita. Nah, kalau misalnya kita melihat sendiri, mulai dari zamannya kolonial sendiri, roti ini umumnya diproduksi dan dikonsumsi di wilayah dalam benteng pada masa-masa kolonialisme Belanda dulu. Nah, seiring berjalannya waktu, apa yang sebelumnya merupakan makanan dari tangsi tentara, lalu munculnya keluarga-keluarga Belanda yang datang ke Indonesia untuk menjadi tuan tanah atau pekerja, akhirnya menjadi resep rumahan, sampai akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Ya memang perjalanannya panjang ya Mbak ya. Yang perlu diketahui, bahan baku utama dari roti itu adalah gandum. Nah, gandum sendiri sejak masa kolonialisme Hindia Belanda ternyata tidak diproduksi di Indonesia. Jadi pada masa kolonialisme, terlebih saat kolonialisme sudah mulai settle di Indonesia, gitu, Hindia Belanda, saat negeri ini masih bernama Hindia Belanda, masih mengimpor gandum dari India. Saat itu masih dikuasai oleh Inggris, British Raj. Nah, konsumsi gandum di Indonesia itu bisa dibilang banyak. Kenapa? Karena memang banyak sekali orang-orang Belanda yang datang di Indonesia dan menetap di Indonesia. Konsumsi gandum ini juga sempat mengalami hambatan. Kenapa? Karena pada masa Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918, Belanda saat itu memang bersikap netral pada masa Perang Dunia Pertama, tetapi karena ada afiliasi dengan Jerman sehingga pemerintah Inggris saat itu membatasi perdagangan gandum ke wilayah Belanda. Nah, kondisinya membuat gandum sendiri semakin lama semakin berkurang impornya, lalu setelah itu membuat gandum itu sendiri karena jumlahnya berkurang, otomatis produksi roti akhirnya juga berkurang. Setelah Perang Dunia Pertama selesai, lalu setelah itu kehidupan sudah mulai stabil, roti yang sebelumnya itu menjadi barang yang cukup susah untuk didapat, akhirnya sudah semakin lumrah, sudah semakin banyak gitu. Yang bahkan di sekitar tahun 1930 sampai 1940-an mulai banyak toko-toko roti yang bermunculan di Hindia Belanda. Tidak hanya dari orang-orang Belanda saja, tetapi juga orang-orang Tionghoa. Ada juga yang membuat toko roti. Sampai sekarang pun juga ada toko rotinya. Kenapa banyak orang-orang Tionghoa yang membuat toko roti? Karena dalam posisi hierarki sosial wilayah masyarakat Hindia Belanda saat itu, masyarakat Tionghoa itu bisa dibilang sebagai masyarakat kedua gitu. Bagaimana masyarakat dari timur jauh ini ya itu memiliki akses kepada masyarakat yang kelas atas. Nah, termasuk juga produksi gandum dan lain sebagainya. Gandum kan akhirnya kan diolah lagi jadi tepung ya kan. Nah, karena masyarakat Tionghoa ini akhirnya memiliki akses yang cukup besar gitu, akhirnya mereka melihat ada peluang di sini. Nah, dari peluang itu mereka membuat toko roti. Nah, toko roti itu kalau awal-awalnya tetap saja ya pelanggan utamanya dan pelanggan setianya adalah orang Belanda gitu dan orang Eropa lain. Wah, menarik sekali Sabin pembahasan kita pada hari ini. Tentunya banyak wawasan dan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan melalui Sobat Magnus di rumah dan juga Bapak. Terima kasih sekali lagi Bapak atas materinya yang sangat luar biasa tentang sebuah roti. Dan demikianlah wawancara kita pada hari ini. Terima kasih Pak Des atas kewenangannya untuk di sini sudah menyempatkan waktu untuk wawancara bersama kita di sini. Terima kasih Pak. Lo ngapain sih dari tadi main HP mulu, Ca? Jadi, gue tuh lagi liatin nih Magnewspedia. Oh, Magnus. Itu apaan dah? Jadi Magnewspedia itu gabungan dari Makmur dan Five News. Isinya tentang kuliner. Ah, pantesan dari tadi kita Magnus, terus. Nah, aduh, itu apaan sih? Boleh nggak sih jelasin lebih lanjut? Kalau lu mau cari tentang rekomendasi makanan, ada di Magnewspedia. Tadi kan kita baru aja nih bahas sejarah roti ya. Tiba-tiba gue pengen makan roti deh, cariin dong. Oke, ya cari aja. Oh, ada nih Mason Weiner, ada di Jakarta dan udah ada dari zaman Belanda. Keren banget cuy. Kesana yuk, pengen makan roti. Langsung aja yuk. Ayo. Cus.
Saat ini Magnus sedang berada di toko roti dan kue tertua di Jakarta, yaitu Mason Weiner Cake Shop, yang ada di Jalan Kramat 2 nomor 2 Kuitang, Jakarta Pusat. Dikenal juga dengan nama Bengkel Koewe. Toko roti ini menyajikan tipikal roti asal Eropa, dengan tekstur bagian dalam rotinya cenderung padat, sedikit kasar, dan gak mudah kempes. Bangunan tua toko ini memberikan nuansa nostalgia dengan interior sederhana. Terdapat juga foto-foto keluarga yang terpasang di dinding sebagai saksi perintisan usaha toko roti dan kue ini. Selamat siang Ibu. Ibu nih saya udah lihat toko rotinya bagus banget gitu ya, karena tempo dulu banget gitu Bu. Iya. Ini sejak kapan ya Bu didirikan kalau boleh Dari tahu? tahun 1936. Wah, udah lama banget 88 tahun ya berarti Bu. Berarti sebelum kemerdekaan udah didirikan Sudah gitu ada. gitu ya Bu. Nah Bu, tadi aku lihat-lihat nih nama-namanya tuh asing-asing. Emang ini dari negara mana sih Bu? Roti-roti kita sebagian Belanda. Oh, Belanda. Ada ini ya, akulturasi gitu ya Bu ya. Dari zaman Belanda kita ikut Iya. di sini gitu. Nah, Ibu apa sih selain itu yang membedakan toko roti ini dengan toko roti lainnya, Bu? Kalau toko roti kita mungkin masih mempergunakan resep-resep dari zaman awal ya. Dari tahun 1936. Berarti resep dari puluhan tahun tetap dipertahankan sama Iya. betul. Turun temurun gitu ya, Bu ya? Iya, sudah 3 Luar generasi. biasa. Ini nih kue kita nih, roti Iya. roti gede. Terima Kasih Ibu. Oke, terima kasih Ya, Bu. makasih. Wah. Wow, banget ini loh, menunya Bu. banyak banget yang kita ambil dan bermacam-macam banget nih. Aku paling suka sama yang ini kayaknya deh. Wow, Bener-bener menggoda banget. itu mengkilat banget ya, kayaknya caramelized Bener. banget ya. Kayak kalap ya. Kalap mata Bener-bener. kita. Minta tolong Sabin. Thank you. Nah, Sobat Magnus di rumah, kita udah beli nih beberapa macam roti dari Mason Weiner. Punya Sabin dulu deh, apa aja tuh? Nah, Sobat Magnus, aku di sini pesen pain de champagne sourdough. Lihat deh, gede banget. Gede banget. Ini mah Gede makan banget. se-RT. Iya mah, ini abis kali ini kayak lo abis segini. Kita berdua sih. Ini tuh akasia, masih ada tepungnya dan kita bakal tahu ya nanti. Terus yang kedua ada Danish di sini tuh, ini paling menggoda banget. Aku paling suka kayak ini sama yang ini soalnya sampai belibet deh gue. Jadi di sini bentuknya tuh seperti caramelized, terus dia ada kacang-kacangnya, ada kismisnya, bener-bener enak banget kayak gini. Kayaknya manis ya. Betul. Kalau ini Terus kalau ini namanya sausage brood. Ini tuh kayak dalamnya ada something fill in yang belum kita tahu nih apaan sih dalamnya, dan bakal kita coba abis Wow. ini. Kalau punya gue, Sobat Magnus, yang pertama, yang paling menggugah selera tuh ini. Wah. Apple pie, lihat nih. Ih, enak banget. Bagi dong, Sa. Nggak mau. Nah, yang kedua, nih, ada horen. Tapi di dalamnya tuh, nih lihat Magnus, ada isi filling cream. Nah, kayak gimana rasanya? Nanti aja ya. Betul. Dan yang terakhir, nih, aku lupa apa namanya. Nanti di bawah sini ya. Nah, sebelum kita review, Sabin, biasanya di Makmur itu bakal dipakein bando dulu. Tapi Bando? sama Masmur. Masmur? Siapa tuh? Jadi ya itulah abang-abangan kita di Makmur. Ih, Panggil kenalin dong. Katanya ganteng ya. Yoi. Masmur, mau dong dipakein bando. Oh ya ampun, ganteng banget. Oh my god. Kok dia duluan sih? Makasih Kan ganteng. aku minta. Ya ampun. Oca aku salting. Oh, makasih Mas Makasih, Masmur. Ganteng juga. Mau nggak jemput aku? Sorry deh. Yuk. Oke. Langsung aja. Kamu mau pertama apa dulu nih, Bin? Aku mau cobain Danish karena dari tadi aku udah mention Danish banget. Oke. Karena ini udah wah banget gitu. Kalau kamu mau makan apa dulu? Nih, horen Oh yang my pakai God. filling cream. Wuhu. Oke deh. Langsung coba aja nih. Lo pakai apa nih? Tangan aja apa gimana? Iya boleh. BTW Sobat Magnus, kita udah pakai cuci tangan ya. Jadi yang udah aku jelasin, ini tuh bentuknya memang melingkar gitu. Terus banyak topping kacang-kacangan di atasnya, ada kismisnya, dan looks good karena dia di caramelize gitu. Iya. Gitu. Kalau kamu gimana Nah, tuh? kalau punya gue nih horen, jadi kalau kita belum beli,
isinya kosong. Kalau udah kita pesan nanti diisi filling cream sama mbaknya. Nah, kita langsung cobain aja nih Bin. Menu pertama kita, Horen dan juga Danish. Nih ya Bin, enak banget tuh. Pertama kali ngegigit, luarnya itu crunchy banget, tapi dalamnya manis, tapi nggak terlalu manis. Jadi rasanya pas, renyah, dan lembut, semuanya masuk ke dalam mulut. Surga banget. Kalau punya lu gimana Bin? Gue nggak bisa ngomong karena ini enak banget, sumpah. Lu harus cobain punya gue. Real, oke. Real. Oh iya, sumpah guys. Mau dong? Iya, sumpah cobain. Lu jadi itu luarnya kan crunchy ya, dalamnya tuh lembut. Terus nanti surprisingly ada kayu manisnya. Tiba-tiba jadi asem gitu. Itu bener-bener, wah itu kaget sih gue pas gigit. Iya kan? Iya kan? Iya kan, sumpah. Enak banget guys, sumpah ini. Jadi atasnya tuh manis, dalamnya tuh kan dia soft gitu ya. Dalamnya nanti ada kayu manisnya dan itu bikin rasanya balance, manis, asam, tapi juga crunchy gitu guys. Wajib sini, must try. Danish ya, tolong cobain di Maison Weiner. Nah, sekarang gue mau cobain apple pie. Mau. Lucu banget. Nih ya, punya gue ini gede dan dibagi jadi 8 slice. Jadi bisa sharing sama teman-teman kalian. Mau dicobain nggak? Mau. Boleh, langsung aja ambil nih Bin. Ya, Sobat Maknyos. Enak banget. Wah, gue speechless sih. Enak banget. Enak. Sobat Maknyos yang penasaran gimana rasa apple pie-nya? Jadi di atasnya itu dia kayak ada semacam selai apple, terus dan pie-nya dalamnya tuh lembut banget, tapi di bawahnya tetap crispy dan itu benar-benar paduan yang sempurna gitu. Nah, bagi Sobat Maknyos di rumah yang kantong pelajar banget nih, di sini setiap Sabtu ada diskon 20%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung datang aja. Lanjut aja. Ini namanya paint, pokoknya paint ini segala macam dan akan di-input di sini ya guys. Ini tuh sourdough dan ini sebenarnya rasanya plain aja, gede banget. Tapi memang ini tanpa pengawet gitu. Jadi sehat. Betul. Mau cobain nggak, Cak? Boleh. Yang ini deh. Wah, gede. Wow. Ini nih. Ini roti. Ini. Cheers. Cheers. Ini satu suap. Wah, lihat nih. Ini bener-bener dalamnya lembut banget guys. Jadi kan luarnya itu ada line-nya ya, ada crispy-nya. Tapi di dalamnya lembut. Jadi kita akan cobain ya guys. Betul kalau dari gue ya rasanya. Ini tuh kayak meskipun brandingnya tuh roti tawar gitu ya. Tapi pas cobain ngerasa nggak sih lo kayak ada rasa asin-asin, gurih-gurihnya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau coba ini dicocol sama makanan. Iya betul, itu kopi, susu, enak banget. Betul, apalagi ini juga tanpa pengawet, jadi bener-bener sehat banget. Betul. Gitu. Nah, selanjutnya nih, makanan terakhir kita. Punya lo apa, Bin? Kalau punya gue ada sosis brut. Wow, punya gue Omiko. Wow. Let's try. Wah, ini crispy banget ya Sobat Maknyos. Lihat. Ini juga tahu. Berarti langsung kita makan aja ya. Enak banget, Cak. Enak banget. Jujur gue serius enak banget. Oh ya. Jadi guys, kalau gue ya, gue bakal jelasin sosis brut dulu. Jadi teman-teman Maknyos, di sini sosis brut itu luarnya tuh crunchy. Bisa kita lihat ya, kalau misalkan di luar itu bener-bener tuh lihat rapuh banget kan. Dalamnya enggak guys, teksturnya berlapis, tapi dalamnya ada fill in kayak daging gitu loh, mirip-mirip sosis.
Dan itu rasanya tuh kayak asin. Jadi ini termasuk roti yang asin. Dan pas digigit itu perpaduan roti sama fill-innya enak banget. Jadi Sobat Maknyus tolong cobain saus brut juga ya. Nah, buat Sobat Maknyus yang tadi baru gue cobain itu namanya Ombikuk. Nah, ini tuh rasanya manis tapi ada cinnamonnya. Jadi lebih kayak, kalau orang yang suka cinnamon pasti suka banget ini. Betul. Karena nggak terlalu manis juga nih Sobat Maknyus di rumah. Gitu. Nah, Sobat Maknyus yang menghindari gluten tadi, di toko Maison Weiner ini ada beberapa roti yang gluten free. Jadi boleh nih langsung aja datang ke Maison Weiner dan pilih roti yang gluten free dan juga semuanya tanpa ada pengawet. Tanpa Gitu. pengawet. Gitu. Wah. Yaudah, lanjut makan aja yuk. Oke. Iya, Cak. Aku mau cobain itu dong. Boleh? Kayaknya kita butuh dessert gak sih? Bener banget nih, Sobat Maknyus. Kayaknya kita butuh dessert karena ini lumayan agak berat semua nih ya. Karena kita makannya banyak. Kalap mata. Kita minta Masmur aja kali ya. Masmur, mau yang manis-manis dong. makasih, Masmur. Nih punya kamu, punya aku. Cobain aja yuk. Jadi Sobat Maknyus, di sini aku punya es krim rasa kacang ijo. Nah, kalau ini alpukat dilapisin sama coklat. Wah, kita buka ya, Cak. Wah, lihat deh. Enak banget. Gimana ya bukanya hijau ya? banget ya. Jadi selain di Maison Weiner ini ada roti-roti, ada juga es krimnya guys. Betul. Jadi kalian gak bosen ya makan roti doang Gimana gitu. nih? Masmur, boleh tolong bukain nggak? Masmur, aku juga. Ih, genit banget sih lo itu mah nggak bisa sendiri. Masmur, aku Gua aja juga. bukain, gua aja yang bukain. Ini udah, Masmur. genit banget sih lo Masmur punya gue. Masmur. Aci. Makasih Masmur. Ya guys. Wah, Lihat deh guys. Ih, kita mirip. Lo ikutin gue ya. Jo. Orang dikasih Masmur. Jatuh. Enak. Itu rasanya apa ya? Gak mirip kacang ijo, tapi feel rasa ijonya, kacang ijo itu berasa banget gitu. Wow. Dan kalau ini Sobat Maknyus, dia tuh semacam es lilin, cuman dilapisin sama coklat. Walaupun es lilin, dia tuh tetap creamy, nggak terlalu yang kayak es batu banget, ngerti kan? Tuh lihat. Nah, Sobat Maknyus, kita udah selesai makan. Dari tadi roti yang banyak banget. Menurut lo nih, Sabin, apa yang paling lo suka, kenapa lo suka, dan lo kasih rating dong berapa overall? Kalau gue sih sukanya sama Danish, karena pasti ya pertama rasanya tuh manis, tapi ada kismis, ada cinnamonnya di dalamnya. Jadi kayak pas kita makan awalnya manis nih, Cak. Habis itu tiba-tiba ada asam-asamnya, itu enak banget. Wow. Ditambah teksturnya, luarnya itu kan crusty, luarnya tuh crispy, dalamnya tuh lembut banget. Tadi kan gue sempat pencet-pencet gitu ya, itu enak banget sih. Ratingnya belum ya? Lu dulu deh. Oke, kalau gue paling suka itu yang horen. Karena apa? Sama kayak punya lu, luarnya tuh garing, tapi di dalamnya kayak ada filling cream itu yang bisa menyeimbangkan rasa pastry dan juga krimnya. Jadi balance nih antara gurih dan juga manis. Nah, kalau menurut gue overall ratingnya itu 9/10. Kalau lu, Min? Ikutin gue juga 9/10. Nah, jadi Makmur approve atau enggak ya? Ih, kok Makmur doang? Ini juga approve. Oh, berarti 1, 2, 3. Makmur approve. Nah,
gimana ya, Bin? Berarti kita pulang nih. Belum. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum berpamitan, kita beli Challenge dulu. Challenge apaan deh? Jadi, Sabin, kalau kita di Makmur, kalau habis makan, itu biasanya Mas Mur kasih kita challenge. Challenge, iya, challenge apa? Tanya Mas Mur aja. Mas Mur, kita mau challenge apa nih? Itu yang ganteng itu tadi. Iya ampun, aku lihat lagi guys. Pada challenge episode kali ini, kalian akan mendekorasi muffin sekreatif mungkin dengan bahan yang telah disediakan. Penilaian akan dilakukan oleh saya. Selamat menghias sekreatif mungkin. Oke. Ini udah ada roti yang bakal kita. Lo dapat rasa apa, Cak? Coklat, I think. Keju. Wah, ini ada whipped cream dan berbagai Ih, warna ada ya? mesesnya juga warna-warni. Kira-kira gue siapa yang bakal menang? Gue lah. Oke, jangan lupa pakai sarung tangan. Gitu. Mulai nih. Sabar, Cak. Ikan ini cepet-cepetan. Hitung. Mas Mur, hitung dong. Sabar, nyangkut Mas Mur. Nyangkut. Oke. Wow. Oh my god. Ih, lo bikin apaan? Jelek banget dah. Ih, belum juga jadi. Trust the process, guys. Cakuan juga gue. Pasti Mas Mur terpukau sama gue. Sorry ya. Haha, jangan harap ya. Punya lu tuh kayak Mahesa pas SD. Iya, apaan sih? cita-cita saya. Kapan lo? Lalu aja kayak Mas Mur pas lagi zaman puber. Gimana nih cara ratainnya? Kecil banget. Ya udah. Kayak foundation. Tenang guys, ini pakai sarung tangan. Nih, kita tap-tap biar rata. Ya kan, cakepan gue. Ya. Di trust the process, bro. Lihat nih. Nah, yang makan siapa? Anak kreatif. Oke. Terus apa lagi ya? Oh my god, sabar dong, pelan-pelan. Selesai nih Mas Mur, ya ampun, Ocha. Iya, Lu gak ada apa-apa dibanding gue. Bentar. Belum. Jangan mimpi. Sudah jadi. Love. Udah. Ya. Tada. Udah jadi. Ini apaan jelek kayak squishy meleot tau? Ya lu lihat aja mukanya burik. Iya, gue mah rapi. Nih lihat punya gue. Tuh lihat. Ih. Wah, cakepan punya gue kan, guys, sobat Maknyus. Nggak bisa. Ini tuh nggak bisa dinilai secara subjektif. Harus Mas Mur yang langsung menilai. Mas Mur, siapa yang menang? Pemenang challenge mendekorasi muffin terbaik adalah kalian berdua. We are the champions, my friend. Oke. Oh, terima kasih Mas Mur. Kenapa sih dia duluan? Kenapa Mas Mur kayak gitu ya sama aku? Soalnya Mas Mur udah sayang sama aku. Dah. Udah deh, nggak apa-apa. Yang penting menang. Aku juga menang. Ya udah, yuk kita cabut. Yuk, kayak ini. Hai Sobat Maknyus, dari tadi pagi kita udah ngulik sejarah roti Belanda sampai cobain langsung nih roti khas Belanda. Nah, Ocha, menurut lo pada episode kolaborasi Five News dan Makmur pada kali ini gimana nih rasanya? Menurut gue menantang banget karena tahu sendiri kita kan beda vibes ya. Yang satunya food vlogger, yang satunya bahas tentang berita-berita, dan itu cukup challenging untuk kita. Betul, menurut gue juga sama ya. Selain kita saling menantang gitu ya, kita juga saling belajar untuk balance satu sama lain. Bener banget. Nah, Sobat
Magnus yang di rumah yang pengen langsung cobain roti khas Belanda di toko Mason Weiner, bisa langsung kunjungin di toko ini, daerah Jalan Keramat 2, Kuitang, Jakarta Pusat. Sobat Magnus, jangan lupa untuk like, follow, comment, subscribe, dan share semua sosial media 5TV UPN VJ yang ada di bawah sini. Gue Ocha sebagai host dari Makmur, Gue Sabin, host dari 5 News. kita pamit undur diri. 5 News, mengusut tuntas potret realita. Makmur, makan murah, perut kenyang, kantong terjaga. Bye!